Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa zumiratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat An-Najmu ayat 1 sampai ayat 10. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang wahyu. Wahyu itu waha yahi wahyan, auha yuhi, yang artinya pemberitahuan secara sembunyi. Wahyu itu adalah firman Allah, kalamullah, yang disampaikan kepada nabi-nabi juga rasul-rasul melalui malaikat Jibril. Di antaranya ada ayat yang barusan dibaca, fa'auha ila abdihi ma auha. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu apa-apa yang diwahyukan oleh Allah, disampaikan kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad. Al-Quran salah satunya itu adalah wahyu, karena Al-Quran, mazhab Al-Quran itu kumpulan wahyu yang Allah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad secara bertahap dan mewahyukannya itu melalui malaikat Jibril. Nah, ini yang sangat berharga. Jadi kita selaku umat Islam itu berpedoman dalam hidup itu benar-benar kepada firman Allah, kepada kalamullah. Yaitulah yang disebut wahyu. Wahyu itu yang dalam bentuk sudah dimashabkan dalam Al-Quran, tentu saja banyak ilmu-ilmu yang harus kita siapkan
untuk memahami Al-Quran sebagai wahyu. Ya, diantaranya dalam istilah dalam ulumul Quran ada yang disebut mutlak, ada yang disebut muqayyad. Ya, ayat yang barusan yang disampaikan itu sudah jelas, itu sudah ada kekhususan, yaitu khos, yang walaupun tidak disebut bahwa Allah menyampaikan wahyu kepada hambanya, walaupun tidak disebut di sana ada nama Nabi Muhammad, tapi itu sudah khos, ya, sudah khusus, ya, gitu. Itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Ya, memang ada yang mutlak, ya, mutlak itu asal kata atlaqo yutliqu itlaq, itu umum, ya, umum itu. Kemudian ada yang disebut muqayyad, ya, muqayyad itu sudah khusus, ya, karena dalam muqayyad itu sudah diperkuat dengan kata-kata yang lain. Ya, sebagai perbandingan, ya, misal kita dalam ayat yang memerintah berwudu, ya, itu idza qumtum ila sholat fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Nah, kalau ini kan muqayyad, ya kan, maka pada waktu wudu itu harus membasuh muka, kemudian juga membasuh tangan, dan diperkuat dengan ada kalimat ilal marafiq, sampai kepada siku. Nah, itu kan udah jelas, ya, itulah yang disebut contoh muqayyad. Beda lagi kalau dengan perintah tayamum, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, usaplah wajah dan kedua tangan sebagiannya. Itu kan tidak dipertegas sampai mana. Nah, itulah yang disebut mutlak. Nah, tentu saja dalam pemahaman dalam Al-Quran sebagai wahyu, ya, kita memerlukan bantuan ilmu-ilmu yang lainnya yang disebut ulumul Quran. Ya, kembali kepada yang pokok tadi, bahwa Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, itu wahyu tersebut yang merupakan wahyu yang masih awal, ya, surat An-Najmu itu wahyu yang masih awal, yaitu menjelaskan tentang bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar menerima wahyu. Jadi bukan perkataan dia Al-Quran itu, ya, gitu. Wa ma yantiqu anil hawa. Yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu atau Al-Quran itu bukanlah keinginan, bukanlah perkataan Nabi Muhammad. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Nah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.